Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Al-Hafiyandi, Dwi Tio Prayoto, Nisa Anggreni, Sarul Fasya, dan Yuni Purwasi. Dan kami akan membahas tentang isu permasalahan di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang dengan Sarawak, Malaysia Timur. Nah, next. Sini kami akan membahas tentang status PLBN yang akan dijelaskan oleh saya, infrastruktur dijelaskan oleh Sarul Fasya, pendidikan yang akan dijelaskan oleh Nisa Anggreni, kesehatan yang akan dijelaskan oleh Yuni Purwasih, dan nanti kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Al-Hafiyandi. Next. Berikut latar belakangnya. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak presisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Salah satu kawasan perbatasan negara Indonesia yakni Kecamatan Sungai Kelik, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kawasan perbatasan Sungai Kelik. Terdapat permasalahan seperti permasalahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Next. Nah, berikut rumusan masalahnya. Yang pertama, apa sajakah isu permasalahan dari kawasan perbatasan Kabupaten Sintang dengan Sarawak, Malaysia Timur? Yang kedua, bagaimanakah perbandingan isu permasalahan di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang dengan Sarawak, Malaysia Timur dengan RPJPN, RPJMN atau Rencana Pembangunan Daerah? Next. Berikut saya akan membahas tentang status PLBN. Berdasarkan dari data yang kami peroleh dari KalimantanNews.com di tanggal 15 Desember 2020, status PLBN di Kabupaten Sintang sendiri baru akan dibangun. Saat ini sedang dilaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan PLBN Mengkelik. Beberapa yang sudah dilakukan di akhir tahun 2020 ini adalah selesainya pelaksanaan AMDAL, pengadaan tanah, perencanaan fasilitas pendukung lainnya. Tahapan pengadaan lahan akan dilanjutkan di tahun 2021. Next. Dalam RPJPN bagian 2, bab 7 pembangunan daerah nomor 15, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan ditujukan untuk mendorong pembangunan di wilayah perbatasan agar masyarakat setempat menikmati hasil pembangunan seperti halnya masyarakat Indonesia lainnya, agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah perbatasan dengan wilayah negara tetangga, agar tidak terulang lepasnya wilayah Indonesia ke negara lain, agar tidak terjadi pergerakan barang dan orang secara ilegal yang merugikan masyarakat dan negara, dan agar masyarakat di wilayah perbatasan tidak berorientasi secara kebangsaan dan budaya ke negara lain. Berdasarkan RPJPN di atas, pembangunan di kawasan perbatasan Sintang masih dalam proses pembangunan untuk PLBN-nya itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur pada isu permasalahan di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang, yang dimana berdasarkan informasi dari sumber yang kami dapat, yaitu di Antar News Kalbar, yaitu pada Endra Oktora pada tanggal 23 April 2018, 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang yang selama ini belum tersentuh pembangunan sama sekali. Hal ini menghambat fasilitas efektivitas masyarakat yang ada di 4 kecamatan itu. Terhambatnya pembangunan jalan di 4 kecamatan itu karena minimnya anggaran Kabupaten Sintang dan minimnya perhatian pemerintah setempat terhadap kabupaten tersebut. Pemerintah provinsi bisa menganggarkan hingga 20 miliar untuk pembangunan jalan. Akan tetapi tentu tidak akan cukup karena paling tidak diperlukan 1 triliun lebih untuk pembangunan akses yang menghubungkan 4 jalan ini. Next, kita akan masuk pada permasalahan dalam dokumen rencana pembangunan, yang dimana isu permasalahan infrastruktur dalam RPJMD Kabupaten Sintang pada bab 6 strategi dan arah kebijakan misi ketiga dapat kita lihat bagian penting yang mengoptimalkan infrastruktur dasar guna mengembangkan potensi ekonomi dan sumber daya daerah disebutkan dalam arah kebijakan nomor 1, pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan kebutuhan jalan dan jembatan di pedesaan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan desa. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya persilakan. Oke, yang berikutnya yaitu mengenai pendidikan. Berdasarkan informasi dari sumber yang kami dapat di kompas.com, Hendra Cipta 21 Januari 2020, pembangunan pendidikan khususnya di kawasan perbatasan Sintang belum benar-benar merata. Hal ini dapat dilihat dari bangunan
SMA Negeri 2 Ketunggal Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ini masih berdinding bambu dan beratap terpal. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Suprianus Herman, membenarkan kondisi tersebut. Menurut dia, bangunan sekolah itu didirikan atas inisiatif masyarakat dan aparat TNI dan hanya sementara. Yang berikutnya isu permasalahan dalam dokumen rencana pembangunan. Dalam RPJMD Kabupaten Sintang bab 6 tabel 6.2 nomor 1 arah program pada bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pendidikan. Dengan capaian kinerja yaitu tersedianya fasilitas serta prasarana pada wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah terpencil. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa permasalahan pendidikan ini tidak sesuai dengan arah program dan capaian kinerja karena masih terdapatnya bangunan sekolah yang masih jauh dari kata layak. Hal ini menyebabkan kualitas pendidikan tidak akan meningkat bahkan menurun jika masalah ini dibiarkan begitu saja. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kesehatan, yaitu berdasarkan informasi dari sumber yang kami dapat di rri.co.id Taufik Hidayat 25 Juli 2019, pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama perbatasan Sintang sudah cukup bagus, tetapi dengan ini bukan berarti di perbatasan Sintang tidak memiliki permasalahan kesehatan. Hal ini kami temui dari m.kumparan.com Dina Mariana 29 September 2020. Masalah kesehatan muncul saat adanya bencana alam banjir menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses layanan kesehatan yang sudah dibangun tersebut, sehingga timbul inisiatif dari anggota medis TNI Sintang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam banjir, agar bisa lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan dan mempunyai alternatif lain untuk berobat. Dalam RPJMD Kabupaten Sintang bab 6 tabel 6.2 nomor 1, arah program, pada bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan. Dengan capaian kinerja, tersedianya fasilitas serta prasarana kesehatan pada wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah terpencil. Dari pernyataan tersebut sudah sesuai dengan arah program dan capaian kinerja, hanya saja terhalang oleh kondisi yang disebabkan oleh bencana alam yang menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan yang telah disediakan. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan simpulan. Di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang bahwa masih ada isu permasalahan di antaranya status PLBN Sungai Kelik, Kabupaten Sintang. Masih dalam tahap proses pembangunan infrastruktur, jalan yang masih harus dibangun. Di 4 kecamatan yang menjadi masalah utama. Pendidikan yang masih perhatian khusus dari pemerintah mengenai fasilitas bangunan. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan sudah cukup bagus, tetapi masih ada timbul masalah lain yang diakibatkan oleh bencana alam. Dari beberapa masalah tersebut, masih tidak sesuai dengan rencana pembangunan. Saran yang kami kelompok paparkan adalah pentingnya perhatian penuh pemerintah dalam menangani permasalahan pembangunan yang ada di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang. Berikut kami sampaikan beberapa saran terkait kawasan perbatasan Sungai Kelik. Pertama, status PLBN Sungai Kelik sebaiknya menjadi tipe B, yang sebelumnya rencana status PLBN Sungai Kelik adalah tipe C. Karena PLBN Sungai Kelik nantinya dapat memiliki daya ungkit yang cukup besar bagi kegiatan ekonomi di perbatasan sehingga diperlukan PLBN yang kapasitasnya bisa menampung ekspor dan impor barang komoditas pertanian, perkebunan, dan lainnya di negara tetangga Malaysia. Yang kedua, fokus utama pembangunan infrastruktur harusnya ditujukan kepada infrastruktur vital seperti pembangunan jalan, karena aktivitas masyarakat setempat akan menjadi lancar ketika jalan sudah dibangun. Yang ketiga, masalah pendidikan merupakan masalah besar bagi kawasan perbatasan karena memang akses untuk pendidikan sekolah sangatlah terbatas. Namun jika infrastruktur vital sudah dibangun, maka masalah minimnya sekolah akan teratasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, itu dia penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.